Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 4 Pekalongan. Halo anak-anakku, semoga kalian sehat semuanya. Sebelum Ibu menyampaikan materi pengenalan sekolah dan lingkungannya, ada pepatah Jawa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena sampai dengan sekarang kita belum diizinkan untuk bertatap muka secara langsung, maka Ibu ketemu kalian semua lewat daring. Akan Ibu kenalkan Ibu. Yang pertama, nama Ibu adalah Ristiawati. Pemberian dari orang tua Ibu, biasa dipanggil Bu Risti. Tempat tanggal lahir, Pekalongan 24 April 1974. Alamat Dukuh Tegal Sari, RT 03, RW 09, Desa Kebonrowo Pucang, Karangdadap, Pekalongan. Mungkin di antara kalian ada yang tetangga dengan Ibu, jadi tidak asing, sudah kenal mana daerah tempat tinggal Ibu. Kemudian tugas Ibu di SMA Negeri 4 Pekalongan adalah guru biologi, yaitu pada kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 3, kemudian 12 IPA 5 dan 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 3. Kemudian Ibu mendapat tugas lagi menjadi pembina PMR Wira SMA Negeri 4 Pekalongan. Jadi nanti bagi kalian semua yang berminat untuk menjadi anggota PMR akan ketemu Ibu. Dan teman-teman kalian yang kakak kelas kalian, kelas 11 dan kelas 12 yang akan menjadi mitra kalian, namun kelas 12 sudah tidak diizinkan untuk menjadi anggota ekstrakurikuler. Keluarga Ibu, suami bisa kalian baca yaitu Bahtiar Effendi. Anak Ibu ada 3 dan semuanya cewek. Yang pertama Akrimi Naila Salwa, yang kedua Siva Rahma Hidayanti, kemudian Faradisa Askia Zahra. Email Ibu bisa kalian lihat. Kemudian nomor HP Ibu kalau ada kesulitan di materi biologi bisa kalian WA ke 0858 7894 5866. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pengenalan sekolah dan lingkungannya. SMA Negeri 4 Pekalongan. Di mana sih SMA Negeri 4 Pekalongan itu? Kayaknya bayangannya jauh sekali ya dari kota. Padahal sebetulnya tidak jauh. Karena letak kita di pinggir jalan, jadi mudah dijangkau oleh angkutan dan aksesnya juga mudah. SMA Negeri 4 Pekalongan terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 383A Pekalongan. Dengan nomor telepon 0285432621. Jadi kalau kalian mungkin ada yang ingin disampaikan ke sekolah atau orang tua kalian bisa by phone ke nomor 432621. Ya. Ini SMA Negeri 4 Pekalongan, bisa kalian lihat semuanya. Ada beberapa organisasi yang bernaung di bawah OSIS, ada PMR Wira, ada UKS, ada Masdar, ada KIR, ada Koperasi Sejahtera, dan lain sebagainya. Kemudian tidak jauh penting ada komite sekolah. Komite sekolah itu yang buat kita tukar pikir dengan orang tua siswa agar bisa membantu mengatur jalannya pendidikan di SMA Negeri 4 Pekalongan. Ya. Sarana dan prasarana apa saja di SMA Negeri 4 Pekalongan? Apa sih pengertian dari sarana itu sendiri?
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, kita akan mencapai suatu apa sih yang akan kita inginkan, tapi tanpa adanya sarana itu tidak akan tercapai. Kemudian prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau di situ adalah proses pendidikan. Jadi sarana prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Apa fungsi sarana prasarana? Fungsi sarana prasarana yang pertama adalah memudahkan dalam menyampaikan materi ajar. Bapak Ibu guru yang akan mengajar kalian di dalam kelas itu kita fasilitasi dengan LCD, jadi memudahkan untuk menyampaikan materi, tidak LCD langsung cangkeme dhewe, tidak, tapi LCD sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi Bapak Ibu guru agar kalian mudah memahami dan mudah mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Itu fungsi dari sarana prasarana dan masih banyak yang lain. Apa sih beda sarana dan prasarana? Meski terkesan sama, namun sarana dan prasarana memiliki perbedaan dalam hal pemakaian. Sarana adalah perangkat yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misal di situ ada kertas, ada pulpen, ada buku, dan komputer, itu dipakai secara langsung. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya fasilitas yang tidak berhubungan dengan langsung. Contohnya adalah gedung dan ruangan. Jadi itu tidak, tapi antara sarana dan prasarana, satu dengan yang lainnya saling membantu sama lainnya. Apa sih unsur dari sarana prasarana sekolah? Ada 4 komponen yang terlibat di dalam sarana prasarana sekolah. Yang pertama adalah tanah atau site. Jadi suatu sekolah dikatakan dia punya lahan atau tidak, itu dia punya tanah apa tidak, berdiri di mana. Kemudian yang kedua bangunan, building. Jadi terbangun, oh ini SMA Negeri 4 Pekalongan. Terletak di mana? Di Jalan Hos Cokro Aminoto 383A Pekalongan. Kita cek bener enggak sih ada SMA Negeri 4 Pekalongan? Oh iya, SMA Negeri 4 Pekalongan berdiri tahun 99. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan atau equipment. Tadi perlengkapan itu tadi ada LCD. Kemudian ada yang lain, halaman sekolah dan lain sebagainya. Kemudian perabot sekolah atau furniture. Di dalam satu kelas itu ada meja dan kursi baik untuk siswa maupun guru. Itu contoh dari perabot. Macam sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang pertama adalah ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang laboratorium, itu ada laboratorium kimia, fisika, biologi, dan juga ruang lab bahasa. Kemudian ruang lab komputer, fasilitas olahraga, ruang kepala sekolah, kantin, ruang koperasi, ruang TU, masjid, ruang guru, dan ruang komite, serta masih banyak ruangan lain di SMA Negeri 4 Pekalongan. Anak-anakku bisa lihat contoh ruang kelas. SMA Negeri 4 Pekalongan itu terbagi menjadi 3 jenjang.
atau rombel. Yang pertama kelas 10 terdiri dalam 8 kelas terbagi 5 kelas MIPA dan 3 kelas IPS. Kemudian di kelas 11 sama, terbagi dalam 8 kelas 5 IPA dan 3 IPS. Untuk kelas 12 terbagi sama dalam 8 kelas 5 MIPA dan 3 IPS. Jadi total ada 24 kelas. Ruang perpustakaan. Nanti kalau kalian sudah diizinkan datang ke SMA Negeri 4 Pekalongan, silahkan, ada perpustakaan. Kalian berkunjung untuk menimba ilmu, bisa meminjam berbagai buku, baik buku mapel maupun buku literasi yang sudah tersedia. Kemudian bisa belajar di situ karena akses internet di perpustakaan sudah tersedia. Silahkan kalian menggunakan perpustakaan sebagai media kalian untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Mungkin di situ ada tugas dari Bapak Ibu guru, bisa kalian lakukan atau cari di perpustakaan. Selanjutnya adalah ruang laboratorium. Tadi di SMA Negeri 4 ada 4 laboratorium. Ada lab fisika, lab kimia, lab biologi, dan lab bahasa. Itu satu contoh dari proses pembelajaran di lab karena dilakukan dengan praktikum, jadi tidak dilakukan di kelas tapi dilakukan di laboratorium. Kemudian ini contoh dari lab bahasa. Karena masa pandemi COVID, kita mengacu pada protokol kesehatan. Jadi satu, ada social distancing, ya. Kemudian physical distancing atau jaga jarak. Kemudian tidak lupa memakai masker. Karena saat pandemi COVID, kita dituntut untuk berhati-hati dan menjaga sistem imun kita masing-masing agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kemudian ruang lab komputer. Ada 3 ruang lab komputer yang berada di lantai 2 di atas ruang guru di SMA Negeri 4 Pekalongan. Tahun kemarin memang karena situasi yang tidak diizinkan atau situasi yang memang tidak mendukung untuk UNBK, bagi kakak kelas kalian kelas 12 memang tidak diadakan karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi tahun kemarin ini yang tahun 2020 tidak ada UNBK. Lah, sekarang fungsi ruang lab komputer selain UNBK apa tidak ada? Banyak sekali fungsi dari ruang lab komputer. Salah satunya adalah untuk pembelajaran. Kemudian kemarin berfungsi untuk penyelenggaraan PPDB. Jadi untuk anak-anakku yang tidak bisa online di rumah karena tidak mempunyai HP, bisa dibantu oleh sekolah dengan datang dan kemudian dibantu oleh petugas untuk bisa online lewat SMA Negeri 4 Pekalongan. Kemudian ruang kepala sekolah ini selain digunakan sarana prasarana dari Bapak Kepala Sekolah, juga berfungsi untuk koordinasi antara guru dan pengawas, koordinasi antara Bapak Kepala Sekolah dengan guru, dan menerima tamu, dan masih banyak fungsi yang lain. Di samping itu juga ada lobby SMA Negeri 4 Pekalongan, bisa kalian lihat. Jadi nanti kalau ke SMA Negeri 4 Pekalongan, oh ini ruang lobby SMA Negeri 4 Pekalongan. Kemudian ruang guru, ruang PSB, ruang komite, dan ruang UKS itu ada dalam satu rangkaian. Yang paling ujung itu adalah ruang komite di SMA Negeri 4 Pekalongan. Sudah ada ruang komite untuk koordinasi pengurus komite bila ada hal yang perlu dikoordinasikan untuk kemajuan sekolah. Kemudian ruang guru, alhamdulillah kemarin baru saja selesai dibangun.
Semoga Bapak Ibu guru di ruangan ini betah dan nanti bisa mengajar kalian dengan baik. Kemudian di samping ruang guru ada ruang PSB, itu ruang pusat sumber belajar. Di situ Bapak Ibu guru selain mengajar juga bisa mengakses apa yang digunakan untuk pembelajaran melalui ruang pusat sumber belajar. Kemudian di sampingnya adalah ada ruang UKS. Apabila kalian sudah nanti ke sekolah, mungkin ada yang gangguan kesehatan dan lain sebagainya, karena mungkin pusing dan lain sebagainya, bisa istirahat di UKS. Di situ ada perawat yang sudah bersertifikat NES, jadi bisa membantu kalian untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan. Namun demikian, kalau penyakitnya memang berbahaya, ya akan kami rujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian ruang koperasi. Di ruang koperasi ini sebagai sarana kalian untuk jajan, kemudian membeli buku sumber belajar, bisa LKS atau buku tulis biasa untuk kalian penunjang daripada pembelajaran dengan Bapak Ibu guru. Di situ sediakan aneka macam jajan, silahkan nanti kunjungi Koperasi SMA Negeri 4 Pekalongan. Letaknya di sebelah utara Masjid Darud Dirosah. Kemudian fasilitas olahraga dan lapangan upacara. Silakan dari kalian yang mungkin mempunyai bakat, contoh pada basket, kemudian futsal atau bidang olahraga yang lain, silakan gunakan fasilitas yang ada di SMA Negeri 4 Pekalongan untuk mengembangkan bakat dari kalian, sehingga nanti pada saat ada kejuaraan di tingkat kota, tingkat keresidenan, dan tingkat provinsi, kalian bisa maju, kemudian mewakili SMA Negeri 4 Pekalongan dan membawa nama baik SMA Negeri 4 Pekalongan dengan juara di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Sarana yang lain adalah sarana ibadah, yaitu masjid di SMA Negeri 4 Pekalongan. Nama masjidnya adalah Masjid Darud Dirosah. Masjid untuk pembelajaran kalian. Di situ digunakan sebagai sarana untuk berlatih, belajar, sholat berjamaah, karena diatur kelas mana yang nanti giliran untuk sholat. Latihan sholat berjamaah, namun karena situasi yang tidak mengizinkan, kembali lagi kalian belum bisa tatap muka secara langsung, belum bisa ke sekolah secara bersama-sama. Kalau ke sekolah pun dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi tidak mungkin semuanya bisa ke SMA Negeri 4 Pekalongan. Nanti kalau situasi yang sudah mengizinkan, silakan kalian gunakan sarana ibadah untuk menambah keimanan kalian masing-masing. Kemudian di SMA Negeri 4 Pekalongan juga ada taman depan kelas. Taman depan kelas itu masing-masing kelas sudah tersedia taman. Ibu hanya mencontohkan itu bagian dari salah satu kelas yang Ibu ambil. Masih banyak yang lain. Jadi istirahat saat kalian KBM atau proses belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru bisa melihat tanaman yang sudah pada besar-besar, asri, dan di situ bisa gunakan kalian untuk sarana berkomunikasi dengan teman di kelas lain. Kemudian parkir siswa. Untuk parkir siswa satu-satunya di SMA negeri yang sudah kami sediakan dan gratis, artinya tidak membayar dan
terletak di dalam gedung SMA Negeri 4 Pekalongan, yaitu di sebelah sisi utara dekat dengan kantin. Silakan kalian yang membawa motor, nanti kalau sudah diizinkan ke SMA Negeri 4 Pekalongan, silakan ditata dengan rapi, diamankan. Silakan kalian parkir di dalam parkir siswa yang sudah disediakan. Dan untuk Bapak Ibu guru tidak bersama dengan kalian, tapi sudah kami sediakan sendiri parkir yang terletak juga di lingkungan SMA Negeri 4 Pekalongan. Jadi tidak parkir di luar yang membayar itu tidak, tapi semua tersedia di dalam SMA Negeri 4 Pekalongan. Kemudian ini ruang tata usaha. Nanti kalian kalau ada berhubungan dengan TU atau mau mengurus surat dispensasi, surat izin, dan lain sebagainya, silakan kalian menuju ke ruang TU, tanya bagian yang di TU, apa yang akan kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ruang TU-nya sudah luas, silakan kalian bisa ke SMA Negeri 4 Pekalongan, misal mau melengkapi KK atau melengkapi data pribadi dan lain sebagainya, silahkan ke ruang tata usaha. Kemudian ini toilet, ya, toilet siswa kita sudah sediakan. Ini bagian dari jumlah yang besar, itu Ibu ambil contoh saja. Itu tersedia untuk memfasilitasi bagi yang memang punya kebutuhan khusus untuk toilet duduk, karena salah satu ciri dari sekolah ramah anak adalah ada toilet duduk, jadi kita fasilitasi. Kemudian jumlah toiletnya berapa di SMA Negeri 4 Pekalongan? Toilet di SMA Negeri 4 Pekalongan lebih dari 25 toilet. Ya, demikian yang mungkin Ibu dapat sampaikan. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bertemu langsung, dan dari Ibu cukupkan sekian, dan apabila ada tutur kata dari Ibu yang kurang berkenan di kalian, Ibu mohon maaf, dan Ibu selamat bertemu nanti kalau sudah diizinkan. Semoga kalian sehat semuanya, dan Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjanji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 4 Pekalongan. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 4 Pekalongan. Selamat datang di SMA Negeri 4 Pekalongan. Pada kegiatan MPLS kali ini, Ibu mendapat tugas untuk membawakan materi kurikulum dan budaya di SMA Negeri 4 Pekalongan. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Siti Hajar Sarjana Sosial. Ibu biasa dipanggil dengan Bu Hajar. Ibu mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 12. Selain itu, Ibu juga diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 4 Pekalongan. Baik anak-anakku kalian, sebagai warga baru SMA Negeri 4 Pekalongan, kalian sudah mulai harus mengenal dan mencintai SMA Negeri 4 Pekalongan. Karena tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan. Baik, kita mulai dari visi sekolah. Visi SMA Negeri 4 Pekalongan adalah menjadi sekolah yang menumbuh kembangkan insan bertakwa yang berprestasi, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Jadi diharapkan semua siswa-siswi yang sekolah di SMA Negeri 4 Pekalongan adalah insan yang bertakwa, yang mempunyai prestasi, mempunyai budi pekerti yang luhur, serta berwawasan lingkungan. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sekolah, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia. Yang kedua, sekolah akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan prestasi siswa sesuai dengan kompetensi individu. Yang ketiga, sekolah akan berusaha melestarikan budaya lokal untuk membangun budaya nasional secara global. Yang keempat, peserta didik dan warga sekolah diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang terakhir, mewujudkan fungsi lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan reboisasi. Nah, ini tertuang dalam tujuan sekolah, yaitu yang pertama, terjaminnya peningkatan iman dan takwa dengan saling memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Yang kedua, meningkatkan mutu lulusan yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, terbekalinya keterampilan peserta didik. Yang keempat, tersedianya pemberian keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Yang kelima, terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, transparan, dan akuntabel. Yang keenam, tercapainya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi warga sekolah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Yang kedelapan, terbentuknya warga sekolah yang mampu mewujudkan fungsi lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan reboisasi. Yang kesembilan, terciptanya lingkungan asri untuk proses pembelajaran. Baik,
Sekarang kita akan coba mengenal tentang kurikulum yang ada di SMA 4 yang akan tertuang dalam proses pembelajaran nanti. Jadi kurikulum yang dipakai SMA Negeri 4 Pekalongan adalah kurikulum 2013. Karena kurikulum ini adalah kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai lanjutan kurikulum dari 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini juga sesuai dengan visi misi SMA 4 dan sesuai dengan konsep pendidikan nasional, yaitu membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Baik, sesuai dengan tuntutan kurikulum dalam pembelajaran normal, beban belajar setiap jam tatap muka itu adalah 45 menit. Lain dengan nanti beban belajar dalam masa pandemi COVID ini, hanya 30 menit per jam. Sedangkan beban belajar tatap muka per minggu itu nanti di kelas 10 ada 44 jam, di kelas 11 46 jam, di kelas 12 46 jam. Nah, ini gambaran struktur kurikulum di SMA 4 Pekalongan. Inilah nanti mapel-mapel atau mata pelajaran yang akan kalian terima dalam proses pembelajaran nanti. Ada kurang lebih 16 mapel. Ini terbagi 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran wajib, kelompok mata pelajaran peminatan, dan kelompok pembelajaran lintas minat. Untuk kelompok pembelajaran wajib bisa kalian lihat di sini ada mapel pendidikan agama dan budi pekerti atau PABD, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya. Untuk seni budaya ini di SMA 4 ada 2 macam, yaitu seni kriya dan seni suara. Nanti di kelas 10 kalian akan mendapatkan seni kriya. Kemudian pendidikan jasmani atau penjas orkes. Berikutnya pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau sering kita kenal dengan prawir, dan pendidikan muatan lokal. Di sini ada bahasa Jawa. Sedangkan mata pelajaran peminatan di sini di IPA, peminatan IPA ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan nanti yang masuk pada kelompok lintas minat, jadi pada jurusan IPA akan mendapatkan pelajaran IPS, dan di sini lintas minatnya adalah geografi. Ditambah lagi nanti di kelas 10 khusus ini ada tambahan mata pelajaran bahasa Arab. Tapi nanti di kelas 11 dan kelas 12 pelajaran bahasa Arab sudah tidak ada. Nah, tadi kalau pada peminatan ilmu sosial atau IPS, ini untuk mata pelajaran wajibnya sama, sedangkan mata pelajaran peminatannya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan mata pelajaran lintas minatnya, ini kalian akan memperoleh mata pelajaran kimia dan bahasa Arab.
Oke, baik. Kita juga akan mengenalkan tentang penilaian. Saya kira kalau yang di SMP-nya sudah menggunakan Kurtilas, sudah tahu ini bahwa dalam penilaian pembelajaran itu ada 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Tentu penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran baik di dalam kelas, di luar kelas, juga selain melalui tes, ulangan, dan juga melalui observasi. Oke, baik. Untuk penilaian, kalian tentu juga sudah mengenal bahwa dalam setiap kompetensi mata pelajaran ada satu batasan yang harus dicapai, yang kita kenal dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal dari tiap-tiap mapel. Ini kebetulan di tiap mapel KKM-nya ditetapkan hampir sama, yaitu 70. Jadi nanti yang di bawah KKM bisa melakukan kegiatan remedial ya untuk mencapai KKM. Ya, sedangkan yang nanti sudah nilainya sudah di atas KKM, sudah bagus, bisa melakukan program pengayaan. Untuk yang di IPS juga sama. Dari kriteria ketuntasan minimal 70 tadi, ini ada predikat yang dicapai, yaitu jika nilainya di bawah 70 berarti D atau kurang, 70 sampai 79C atau cukup, 80 sampai 89B atau baik, 90 sampai 100A ini amat baik. Sedangkan untuk penilaian sikap itu berbentuk predikat dan deskripsi. Predikatnya sifatnya kualitatif, biasanya nilainya baik atau sangat baik, cukup, dan kurang. Ya. Baik, di samping mapel-mapel tadi yang akan kalian lalui melalui proses KBM, kalian juga akan mendapatkan layanan bimbingan konseling atau BK. Layanan bimbingan konseling ini nanti bisa di dalam kelas dan di luar kelas. Dalam setiap minggu nanti dijadwalkan 1 jam pelajaran BK masuk ke kelas. Sedangkan di luar kelas tentu BK bisa melayani konsultasi, konseling, penanganan kasus, dan sebagainya. Baik. Nah, terkait dengan untuk mendukung kurikulum tadi, tentu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada 2 kelompok, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Jadi kalau wajib, semua siswa harus mengikuti kegiatan tersebut, yaitu kegiatan kepramukaan. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan, nanti silahkan kalian memilih salah satu. Ini ada banyak sekali, dari Masdar, Remaja Masjid, Darut Dirosah, PMR, Paspatih, Pencinta Alam, Mading, OSN, Seni Tari, Seni Musik, TIK dan Desain Grafis, olahraga, dari atletik, voli, ini ada semua di SMA 4 ini. Tinggal kalian pilih sesuai dengan minat bakat kalian. Baik, itu tadi tentang kurikulum. Sekarang kita masuk pada budaya SMA Negeri 4 Pekalongan. Tentu budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA 4 Pekalongan. Budaya-budaya ini bisa sama atau kadang tidak sama dengan sekolah lain.
Tapi paling tidak ini harus kalian sebagai murid baru harus kenal dengan budaya-budaya ini. Yang pertama, budaya disiplin sekolah. Untuk menetapkan kedisiplinan, kita biasakan bahwa siswa hadir sudah ada di sekolah pukul 6.45. Jadi harus datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, dibiasakan menggunakan pakaian seragam sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian ketika diberi tugas, dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. Selalu meminta izin ketika tidak masuk sekolah atau ketika akan meninggalkan pelajaran dan sebagainya, untuk izin ke belakang gitu ya. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Misalnya mengikuti upacara bendera. Berikutnya, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri, dan selalu mematuhi tata tertib sekolah. Tentu tata tertib ini nanti akan dijelaskan pada materi berikut yang lain. Oke, SMA 4 juga mengembangkan budaya peduli masyarakat, ya, budaya peduli dengan sesama, dengan membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Ya, jadi tiap pagi kalian akan disambut oleh Bapak Ibu guru kalian ketika datang. Kemudian biasakan ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, dengan teman dan sebagainya, untuk selalu saling sapa dan tentu menjaga sopan santun. Di SMA 4 juga ada gerakan amal siswa. Ini biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, itu hari Senin dan hari Jumat. Nah, hasil dari kegiatan amal ini biasanya untuk kegiatan santunan anak yatim pada tahun baru Hijriah dan kurban. Kemudian yang lainnya adalah budaya untuk selalu peduli dan saling menyayangi sesama teman. Yang diharapkan bahwa kalian ini tidak melakukan perundungan atau bullying pada temannya. Kemudian yang berikutnya, selalu menghormati Bapak Ibu guru. Itu antara lain untuk budaya peduli pada sesama. Berikutnya budaya religi. Ya, kebetulan SMA 4 ditunjuk sebagai salah satu sekolah model PAI. Jadi mengembangkan kegiatan-kegiatan kerohanian Islam, ya, dengan diadakan tadarus 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dari pukul 6.45 sampai pukul 7. Untuk khusus tadarus Al-Quran ini dilakukan tiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk yang beragama lain nanti melakukan doa biasanya atau renungan di perpustakaan. Kami juga di SMA 4 juga ada kegiatan BTQ. Untuk kegiatan BTQ ini dimulai pukul 6.30 sampai 7.00. Ini biasanya terjadwal tiap bulan di tiap tingkat. Jadi gantian, kelas 10, kelas 11 Jumat keberapa, kelas 10 Jumat keberapa, kelas 11 Jumat keberapa gitu. Itu gantian nanti terjadwal. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Terus membiasakan sholat berjamaah, yaitu sholat duhur dan asar. Ini karena masjidnya mungkin
daya tampungnya kurang, biasanya dilakukan 2 atau 3 shift. Kemudian peringatan hari-hari besar keagamaan, ya, misalnya Maulud Nabi, peringatan Idul Adha dan sebagainya. Dan setiap minggu, setiap 2 kali dalam sebulan, minggu kedua dan minggu keempat itu dilakukan kajian Islam di tiap hari Sabtu pagi atau Minggu pagi. Ya. SMA 4 juga membudayakan untuk literasi, kegiatan gemar membaca. Untuk kegiatan ini ada dua macam ya, yaitu membaca buku fiksi dan non fiksi serta membaca tadarus tadi seperti sudah disebutkan. Kalau membaca buku fiksi atau non fiksi itu dilaksanakan tiap hari Senin dan Selasa. Sedangkan tadarus Al-Quran itu hari Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. Oke. Kemudian di tiap kelas ini disediakan pojok-pojok baca. Jadi ketika kalian butuh ada waktu senggang bisa membaca buku yang ada di kelas. Disediakan juga pojok-pojok baca di sekitar lingkungan sekolah selain di perpustakaan. Baik, karena sekolah kita juga ditunjuk untuk sebagai sekolah adiwiyata, maka kita budayakan tadi sesuai dengan visi sekolah ya, yaitu budaya peduli lingkungan. Jadi diharapkan seluruh warga SMA Negeri 4 Pekalongan itu selalu peduli terhadap lingkungan dengan misalnya melakukan kegiatan Jumat bersih, selalu membuang sampah pada tempatnya, selalu melakukan ketika membuang sampah itu prinsipnya 3R, reuse, reduce, dan recycle, memelihara dan menata lingkungan sekolah menjadi asri, nyaman, dan aman, selalu memelihara sarana prasarana sekolah dengan tidak merusak, mencoret-coret sarana sekolah, dan mengolah limbah menjadi lebih bermanfaat atau memiliki nilai jual. Oke, itu tadi antara lain budaya di SMA Negeri 4 Pekalongan. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan ini ya, terkait dengan memberikan informasi terkait dengan pembelajaran pada masa pandemi COVID ini. Jadi karena Kota Pekalongan masih termasuk zona kuning, maka pembelajaran di kita ini murni daring gitu ya, murni daring. Dalam pembelajaran daring ini nanti ada beberapa ketentuan dan kalian akan dipandu oleh Bapak Ibu guru juga dari tim IT bahwa mulai hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020 kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Kalau kalian dimulai dengan MPLS ini selama 3 hari. Dan dengan disosialisasikan tentang pembelajaran daring. Yang kedua, peserta didik wajib melakukan presensi kehadiran dalam setiap pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembagian jam pelajaran selama pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat dalam per jamnya ini 30 menit nanti ada jam-jam pelajaran. Ya silakan kalian manfaatkan waktu belajar ini sebaik-baiknya dengan Bapak Ibu guru kalian. Apabila peserta didik tidak hadir dalam satu sesi mata pelajaran, maka dianggap membolos pada mata pelajaran tersebut dan akan diakumulasi sebagai persentase kehadiran kegiatan belajar mengajar yang akan berpengaruh pada kriteria kenaikan kelas.
Sanksi jika siswa tidak mengikuti pembelajaran daring disesuaikan dengan peraturan akademik SMA 4 Pekalongan, yaitu nanti setiap mata pelajaran minimal 90% dari jumlah tatap muka. Platform atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring di SMA 4 adalah Microsoft Office 365 atau Jateng Pintar. Tentu kalian nanti akan mendapatkan username, password yang akan digunakan sebagai aktivasi akun. Saya kira kemarin hari Sabtu sudah ada sosialisasi ya tentang pengenalan secara singkat tentang penggunaan aplikasi Microsoft Office 365 ini. Berikutnya, nah ini penting ini, siswa yang mengalami kendala atau permasalahan, kendala misalnya susah masuk atau sinyal dan sebagainya, atau tidak punya HP, HP-nya rusak dan sebagainya, atau ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, untuk jangan malu-malu untuk menginformasikan kepada wali kelas dan atau guru BK. Kemudian terakhir, diharapkan dukungan keluarga dalam terlaksananya pembelajaran daring dengan melakukan memberikan dukungan atau pendampingan kepada putra-putri ketika putra-putrinya belajar di rumah. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pemberian materi kurikulum dan budaya SMA 4 Pekalongan. Untuk informasi lebih lanjut bisa diinformasikan berikutnya. Baik, Ibu akhiri untuk pemberian materi hari ini pada acara MPLS hari ini. Sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya Bu Retno mengucapkan selamat kalian telah menjadi siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021. Harapannya ketika kalian nanti belajar di SMA Negeri 4 Pekalongan, kalian akan sungguh-sungguh belajar untuk mencapai cita-cita kalian setinggi langit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Puji Astuti. Kebetulan di SMA 4 mengajar mata pelajaran biologi kelas 12 MIPA. Dalam kesempatan ini, saya mendapatkan tugas untuk mengisi materi dengan topik hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini saat ini sudah sering kita dengar, kita baca berita di media-media ya. Nah, sebetulnya itu penyebabnya apa? Itu adalah penyebabnya virus corona. Terus virus corona itu apa? Virus corona adalah jenis virus baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian virus ini diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan COVID-19. Coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS dan MERS. Ini adalah contoh dari gambar virus corona yang berbentuk bola, ada cabang-cabangnya di seluruh tubuh. Ini adalah yang berwarna biru adalah virus corona, sedangkan putih ini adalah saluran pernafasan. Ini menunjukkan ketika virus corona ini sedang menginfeksi saluran pernafasan manusia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pola hidup sehat dan bersih. Ada beberapa langkah untuk menghasilkan pola hidup sehat yang bersih. Di antaranya, yang pertama adalah perbanyak asupan makanan bergizi. Dengan menerapkan pola makan sehat dan penuh nutrisi, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh sudah pasti meningkat. Salah satunya adalah makanan yang kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. Masih ingatkah kalian makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin B? Iya, betul. Contoh makanan yang mengandung vitamin C diantaranya adalah jambu biji, jeruk, pepaya, stroberi, cabai merah. Betul ya. Dari sekian makanan yang kita sebutkan tadi, kandungan vitamin C tertinggi ada pada cabai merah. Kemudian untuk makanan yang mengandung vitamin B, apa saja? Ya, ada daging, ikan, produk susu dan turunannya, maupun buah, sayur, kacang-kacangan, dan roti. Ya, betul. Roti, makanan kesukaan kalian ya. Yang kedua, cukupi kebutuhan air putih. Minum paling tidak 8 gelas sehari dapat membantu tubuh jadi tidak mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, ini contoh dari makanan-makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan imun dan stamina tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah olahraga rutin.
Kenapa diperlukan olahraga rutin? Karena dari olahraga rutin yang kita laksanakan, kita lakukan, itu akan memberi manfaat yang positif bagi tubuh. Di antaranya adalah bisa untuk menjaga berat badan. Kemudian bisa juga untuk mencegah datangnya penyakit yang mematikan. Contohnya apa? Contohnya jantung. Kemudian masih manfaat olahraga itu juga bisa untuk meningkatkan suasana hati yang nyaman, meningkatkan energi, juga untuk meningkatkan kualitas tidur, serta juga dapat memperpanjang umur dan meningkatkan fungsi kognitif tubuh. Dan yang terakhir adalah membantu berhenti merokok, karena kita tahu merokok sangat tidak baik bagi kesehatan. Kemudian yang keempat adalah istirahat cukup. Tidur dapat membantu memaksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidur minimal 7 jam, maksimal 8 jam setiap harinya. Apa manfaat istirahat cukup bagi tubuh kita? Tentu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat, akan mengurangi rasa nyeri, kemudian juga untuk memperbaiki suasana hati dan meningkatkan daya ingat dan daya pikir, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima adalah mengkonsumsi dengan multivitamin. Kenapa? Karena bentuk tubuh kita yang bantu tubuh memenuhi kebutuhan vitamin harian dengan mengkonsumsi multivitamin secara rutin. Kenapa? Karena akan meningkatkan sistem imunitas dan daya tahan tubuh. Kemudian yang keenam, gunakan masker ketika pergi keluar rumah, ketika pergi ke tempat publik, karena masker dapat mencegah penyebaran virus dengan melindungi bagian wajah dari droplet seseorang yang mengandung COVID-19. Lalu bagaimana cara pemakaian masker yang benar? Yang pertama, biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Boleh menggunakan air dengan sabun, boleh juga dengan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Kemudian, bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Yang pertama, gantilah masker jika sudah rusak, kotor, atau basah. Kemudian yang kedua, dengan melepaskan ikatan masker dari telinga atau ikatan masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker. Kemudian buanglah masker ke dalam tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan pakai sabun atau bahan yang berbasis alkohol dengan baik dan benar. Kemudian yang ketujuh, terapkan physical distancing. Ya, pastikan kita akan tetap menjaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain, kecuali memang diperlukan. Ketika itu diperlukan, maka jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Dan yang penting, hindari kerumunan di tempat yang ramai. Yang kedelapan, cuci tangan rutin. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menyentuh benda yang ada di ruang publik.
Jika tidak ada wastafel atau toilet, bagaimana? Gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Jadi sebaiknya bagaimana kalau kita keluar, kita siap ada hand sanitizer di dalam tas kita, walaupun kecil. Yang kesembilan, bersihkan permukaan benda dengan desinfektan. Untuk benda atau barang yang sering kamu sentuh dan bawa keluar rumah, bisa dibersihkan dengan desinfektan secara rutin. Misalnya handphone, dompet, atau tas yang sering kalian bawa keluar, setiap pulang ke rumah selalu bersihkan dengan desinfektan. Itu tadi langkah-langkahnya ya. Nah, berikutnya adalah 7 protokol kesehatan yang harus diterapkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Kenapa? Karena kebersihan tangan ini jadi hal yang utama. Seperti yang kita ketahui bersama, berbagai bakteri sampai virus itu dapat menyebar luas dengan mudah karena terjadinya kontak fisik. Kontak fisik yang paling umum dilakukan adalah berjabat tangan. Oleh karena itu, kebersihan tangan mesti benar-benar dijaga. Bahkan ke depannya, kita harapannya tidak bersalaman lagi untuk menghindari hal-hal tersebut. Cukup dengan memberi ucapan dengan ya seperti ini ya. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal membersihkan tangan dengan hand sanitizer jadi standar untuk memastikan tangan bersih. Yang kedua, tidak menyentuh wajah sembarangan. Terkait dengan protokol kesehatan yang pertama adalah menghindari menyentuh wajah jika belum memastikan tangan sudah bersih atau belum. Area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bisa menjadi pintu gerbang yang mudah ditembus oleh penyakit atau virus yang ada di tangan kita. Oleh karena itu, pastikan pertama tangan kalian sudah bersih. Kalaupun memang sudah bersih, usahakan untuk tidak menyentuh wajah jika sedang berada di tempat umum, karena kamu mungkin akan mudah lupa untuk menyentuh benda lainnya. Berikutnya, tutupi bersin dengan lengan bagian dalam. Kadang-kadang kita tidak sadar, bersin langsung tumpahkan keluar. Kenapa? Karena banyak hal yang akan berubah dengan cepat, terutama sektor kesehatan. Hal ini mencakup ketika kita bersin. Tidak ditutup dengan telapak tangan bagian dalam saja, tapi kalian mesti menutup wajah dengan menggunakan lengan bagian dalam. Hal ini terkait dengan telapak tangan yang bisa saja sudah banyak menyentuh permukaan benda yang disinyalir tidak semuanya bersih. Oleh karena itu, pastikan kamu terbiasa menutup wajah ketika bersin menggunakan lengan bagian dalam. Kemudian menggunakan masker ya. Sehat atau sakit, menggunakan masker akan jadi kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hal ini terkait dengan anjuran berbagai pihak yang menyatakan penggunaan masker bisa mencegah paparan virus berbahaya seperti COVID-19 ini. Apalagi jika kalian keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas. Masker jadi hal yang penting untuk kamu miliki dan kamu gunakan. Nah, ini contoh gambar cara memakai masker yang benar. Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, apa sih sebetulnya dampak virus corona 19 ini pada manusia? Nah, ternyata dampaknya pada manusia, beberapa virus corona atau COVID-19 ini diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Terus bagaimana virus corona dapat masuk ke dalam tubuh kita? Ketika tangan menyentuh banyak hal,
yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker sekali lagi dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Selanjutnya, apa indikasi seseorang terkena COVID-19? Untuk orang yang terindikasi virus corona akan mengalami gejala seperti orang yang menderita influenza, misalnya batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, lesu, letih, bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Nah, pada di sekitar kita umumnya, mengapa orang yang lanjut usia lebih mudah terpapar COVID-19? Hal ini disebabkan karena adanya sistem imun yang sudah melemah, ditambah adanya penyakit kronis, maka akan dapat meningkatkan resiko COVID-19 pada lansia, baik resiko terjadinya infeksi virus corona maupun resiko virus ini untuk menimbulkan gangguan yang parah, bahkan ke arah kematian. Kemudian seberapa parah gejala COVID-19? Gejala yang sering timbul itu antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Misalnya rasa lelah, batuk kering. Sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan. Namun pada kasus-kasus tertentu, infeksi ini dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernafas atau sesak nafas. Pada sebagian kecil kasus, infeksi virus corona bisa berakibat fatal. Terus bagaimana cara mengobati yang diakibatkan virus corona? Sampai saat ini belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala. Dan mereka yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Siapa saja yang dapat dan rentan terkena virus corona? Biasanya mereka adalah dari lapisan orang-orang yang berusia lanjut yang mudah terkena infeksi virus corona, orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan masalah penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung itu akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Mengapa virus COVID-19 ini disebut sebagai pandemi? WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi telah mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Kalau ada pertanyaan, apakah virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara? Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ini ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil droplet dari saluran pernafasan. Nah, kesimpulan dari materi ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari tetap dilaksanakan, ya, dan itu diawali dengan kesadaran dari setiap individu yang akan melahirkan individu yang sehat, sehingga terbentuk masyarakat yang sehat. Nah, sebelum saya akhiri materi ini, marilah kita bersama-sama
di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, jaga jarak, kemudian memakai masker, ya, selalu membawa hand sanitizer setiap kita keluar. Itu yang penting, ya, sehingga kita bisa dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini. Terakhir, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, guru mata pelajaran geografi yang mengambil kelas 10 dan 11. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah resmi menjadi siswa-siswi baru di SMA Negeri 4 untuk belajar dan semoga ke depan semakin jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pada MPLSP 2020 tentang narkoba dengan tema upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan. Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba itu merupakan nama gabungan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan aktif. Narkoba atau yang pertama narkotika itu contohnya heroin, morfin, sabu, dan ganja. Sedang psikotropika ini produk turunannya, misalnya seperti yang bentuk pil, ya, seperti Lexotan dan yang lain. Tentu kalian sudah pernah
tahu lewat sosialisasi yang lain. Kemudian yang bahan adiktif itu misalnya seperti alkohol, inhalan, flame, sampai rokok. Dan itu sudah pernah kalian mendapat sosialisasi baik waktu di SMP maupun selama pertengahan tiap naik kelas, tiap semester, dan lain sebagainya. Semua itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga Presiden menyebut bahwa Indonesia darurat narkoba. Jumlah penyalahgunaan yang terus meningkat dengan berbagai kalangan, tak terkecuali anak-anak sekolah. Di Kota Pekalongan, ini termasuk kategori yang tinggi di Jawa Tengah. Karena sosial ekonominya yang mungkin lebih, kan tetapi pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya ini kurang. Sehingga penggunanya terus meningkat. Maka kita sebagai warga Kota Pekalongan sudah selayaknya kita harus waspada terhadap ancaman yang satu ini, karena dapat merusak masa depan seseorang. Perlu kita ketahui bahwa di usia remaja, seperti Anda semua, ini merupakan masa yang labil, di mana pribadi kalian belum sepenuhnya terbentuk, masih mencari jati diri, mencari bentuk-bentuk mana yang akan diinginkan. Maka tidak heran kadang untuk usia kalian sering berkaca di depan cermin, kemudian meniru gaya yang diidolakan, ya, misalnya artis. Mungkin kalau sekarang banyak kiblat ke Korea, artis Korea. Kalau zaman dulu ya seperti Arnold dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa kalian masih membentuk kepribadian. Nah, dalam proses pembentukan kepribadian ini yang kadang bisa terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merugikan perkembangan kejiwaan kalian. Maka dalam perjalanan ini seorang remaja sangat dikhawatirkan. Untuk itu sebaiknya siswa-siswa SMA 4 perlu dibekali kewaspadaan terhadap bahaya narkoba. Nah, sebetulnya langkah apa yang diupayakan untuk mencegah hal-hal yang demikian? Kita bisa ungkap satu persatu ya, untuk diri kalian atau untuk diri siswa, itu yang bersifat preventif atau pencegahan. Di antaranya, yang pertama, kita harus bisa memilih teman pergaulan yang baik, baik di sekolah maupun di rumah. Kita bisa melihat teman-teman yang pergaulannya misalnya terlalu bebas. Ini presiden buruk. Jadi kalian harus betul-betul bisa menyaring mana yang bisa diajak untuk berteman dan
mana yang harus dihindari. Karena pada masa perkembangan kalian seringkali teman dibutuhkan, tapi kadang kalian merasa terpojok atau merasa kalau tidak berteman dengan beberapa orang itu kalian akan dipojokkan. Nah, ini kadang merasa gengsi dan sebagainya. Di situ pertarungan jiwa, pertarungan dalam hati harus bisa menentukan mana yang bisa diajak berteman, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Setelah kalian dapat memilih teman pergaulan dengan baik, juga harus bisa menghindari tempat-tempat rawan sasaran narkoba. Misalnya, ya tempat PlayStation. Nah, itu harus waspada. Kalaupun terpaksa ke sana, ya hati-hati. Ya, misalnya dengan teman, jangan mau sampai join minuman atau apa, rokok misalnya. Ini bisa terjadi. Dan tempat-tempat yang lain yang awan. Untuk itu, di samping untuk menghindari hal-hal demikian, yang ketiga, kalian harus bisa meningkatkan untuk fokus belajar. Dengan fokus belajar, maka hal-hal yang negatif tadi otomatis tidak terpikirkan. Justru dengan fokus belajar, maka prestasi bisa meningkat. Bisa kita pilih mana yang prestasi, mana yang merugikan untuk perkembangan kalian. Bisa lagi yang keempat, dengan cara meningkatkan ibadah atau berdoa. Ya, tentunya paling pokok ibadah 5 waktu. Meningkatkan di sini dalam arti tidak menunda-nunda waktu sholat misalnya. Ya, bisa menambah dengan sunnah-sunnahnya pada saat istirahat misalnya, dapat sholat duha, waktunya sholat zuhur tiba berjamaah, demikian sholat asar. Dengan rutinitas ibadah, insya Allah yang Maha Kuasa ini akan melindungi kita. Demikian penganut agama lain, ya beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Insya Allah berpegang teguh dengan ibadah, maka Allah akan melindungi. Nah, yang perlu kita upayakan lagi, yang kelima, yaitu kita harus terbuka dengan orang tua. Karena satu-satunya yang mau mengerti dengan keadaan kita ya orang tua kalian. Asal penyampaiannya dengan baik, ya, ini harus diawali dengan kejujuran, ya, maka orang tua akan mau mengerti apa yang diharapkan kita. Tentunya ya disesuaikan dengan keadaan orang tua, antara harapan dan keinginan. Tidak terus selalu ingin meminta yang lebih. Insya Allah dengan terbuka dengan orang tua, maka kalian akan
terjalin komunikasi yang baik, dan itu juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menurut atau tunduk dengan orang tua, ya maka pintu-pintu rezekinya akan terbuka. Ya demikian juga pelajar, maka dalam belajar juga akan dimudahkan. Apalagi yang bisa diupayakan. Yang keenam, yaitu penggunaan HP. Penggunaan HP ini harus terkendali. Kita harus bisa mana yang baik dan mana yang tidak baik. Misalnya tayangan porno dan sebagainya. Tayangan porno itu sama nanti efeknya dengan narkoba. Jadi akan ketagihan. Di sini banyak sekali anak-anak remaja yang dengan mudah membuka gambar-gambar tersebut. Itu nanti akan dalam otak akan terjadi semacam kecanduan. Nah, kata ahli, kecanduannya itu sama dengan narkoba, jadi sulit untuk melepaskan itu, maka dikendalikan hal itu. HP di tangan itu bisa menjadi hal yang positif atau bisa menghancurkan. Akhirnya seperti itu, tergantung siapa yang memegang atau bagaimana kita memanage HP tersebut. Toh penggunaannya pun harus disesuaikan. Misalnya menurut kesehatan, kalau kita hanya duduk hingga 2 jam kok lebih, itu maka ketahanan tubuh akan menurun. Maka sebaiknya ya megang HP itu tiap 1 jam, atau kita duduk 2 jam, maka harus bergerak, berdiri atau jalan seperti itu. Apalagi yang terutama untuk HP ini adalah mata kita hanya 1 pasang, dan itu tidak bisa diganti tentunya, dan diganti yang mahal. Nah, ini kalau sampai rusak atau minusnya tambah, maka akan merugikan. Seharusnya justru mata kita itu harus dilindungi, harus diberi vitamin dan sebagainya, sehingga bisa digunakan hingga tua nanti. Dan itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa. Berikutnya, apa yang bisa kita lakukan, yaitu yang ketujuh, hal-hal yang dekat dengan narkoba, misalnya merokok. Kita bisa melihat anak-anak remaja itu sudah asing dengan rokok. Kalau sudah merokok, ini dekat, karena narkotika itu juga bisa melalui rokok, karena biasa menghisap. Misalnya ada yang model yang namanya sisa, apa itu ya, yang bentuknya kayak teko emas, bentuknya unik, itu dihisap, itu antara lain ya. Melalui rokok pun bisa, misalnya pengedar mendekati kalian, kemudian di rokok itu dicampur narkoba, maka kalian akan, yang di sebelahnya itu akan menghisap rokok itu, menghisap asapnya. Nah, itu bisa terjadi. Ingat, merokok yang pasif itu resikonya lebih besar dibanding yang aktif, yang menghisap asapnya itu di sampingnya.
Apalagi sekarang merokok yang lebih, katanya lebih keren, pakai apa itu ya, semacam yang kebulnya banyak ini, yang aromanya berwarna-warni aneka macam, itu justru menurut kesehatan lebih merugikan lagi, sekalipun aromanya bisa buah dan sebagainya, tapi nyatanya justru lebih parah. Yang berikutnya lagi, yang ke-8, yang bisa menentukan dari 1 sampai 7 itu berjalan dengan baik, itu kita harus dapat meningkatkan kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Dengan berusaha berdisiplin, maka hidup akan lebih teratur. Dan kalau diterapkan pada masa remaja, maka akan terbentuk kepribadian yang sportif, yang semangat, dan sebagainya. Dan akhirnya nanti dewasa akan terbiasa disiplin. Ini sulit bagi mereka yang tidak dibiasakan disiplin. Maka bisa dari hal-hal yang kecil, mulai bangun tidur pagi langsung mandi, tidak menunda-nunda nanti ya. Bangun, mandi, ibadah, sholat subuh, kemudian menyiapkan sarapan. Jadwalnya sudah tadi malam dengan belajar, sudah di tas, siap berangkat, tinggal ngecek. Apalagi berpakaian yang rapi, dari rambut sampai sepatu semua rapi. Berusaha untuk mencuci sendiri misalnya, ya, atau menyetrika, paling tidak bisa meringankan beban orang tua. Ini usaha-usaha disiplin. Ya. Kalau itu biasa diterapkan, maka tidak terasa begitu kita lulus SMA sudah nampak kemandiriannya. Nah, mandiri ini sebagai jembatan untuk memasuki dunia kerja, karena dunia kerja itu yang dibutuhkan orang-orang yang kuat, yang mandiri, disiplin, dan sebagainya. Bagi yang tidak biasa disiplin, maka akan merasa kerepotan, sulit untuk mencapai itu. Jadi disiplin sangat mendasar bagi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu antara lain yang bisa dikembangkan dari diri kalian. Yang lainnya, usaha apalagi yang bisa diungkapkan, misalnya membuat tayangan, atau bisa mengedukasi kepada teman-temannya untuk tidak sekali-kali terjerumus ke narkoba. Jangan sekali-kali mencoba. Ya, biasanya umur-umur remaja itu pengen tahu, karena pengen tahu ingin mencoba. Nah, kalau sudah mencoba itu arusnya sangat kuat. Maka kalau imannya tidak tinggi, tidak kuat, maka berbahaya. Ya. Ada hadis Nabi, jangan mendekati hal-hal yang negatif, nanti akan terjerumus. Itu maksudnya ya, lebih baik
menghindar. Tidak perlu kita ingin tahu seperti apa dan sebagainya. Bisa berbahaya. Baik, selain usaha dari diri kalian, juga dibutuhkan dukungan orang tua. Dari semua orang tua siswa pada saat pertemuan dengan sekolah, dari komite, kepala sekolah, dan guru-guru pengampu mata pelajaran, ini juga dititip pesankan untuk selalu menjaga anak di waktu di rumah. Antara lain dengan cara menciptakan keluarga yang harmonis. Kemudian juga melakukan pemantauan di lingkungan rumahnya maupun dalam pergaulannya. Di rumah misalnya waktu buka HP, atau apa yang dilihat dan sebagainya. Kalau yang dilihat hal-hal yang positif, keluarga bisa memberikan support yang baik. Ya. Tapi ya ingat tadi, waktunya belajar ya harus apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak selalu membuka positif, tapi tidak berkaitan dengan belajar atau materi yang harus dikerjakan untuk esok harinya. Jadi dukungan orang tua itu sangat penting untuk mendukung usaha sukses kalian. Apapun yang dilakukan oleh orang tua itu semua untuk perkembangan anaknya. Tentu dalam hal ini orang tua tidak akan menuruti semua kemauan anak, apa permintaan itu tidak. Orang tua sudah mengukur apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian kalian juga harus memahami bahwa orang tua itu sifatnya kasih sepanjang jalan. Kalau anak, kapan akan bisa membalasnya? Nah, di sini maka kalian harus bisa memahami bahwa orang tua itu sangat mencintai kalian. Maka doakan mereka agar selalu sehat, ya, ekonominya cukup, dan bisa mendukung usaha sukses kalian di masa depan. Selain dukungan orang tua dan diri kalian dalam usaha untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, dari pihak sekolah pun sudah menyiapkan untuk proses belajar mengajar selama di sekolah. Pada saat kalian belajar di sekolah, waktu di sekolah, ini semua perangkat sudah memantau segala sikap dan perilaku kalian selama di sekolah. Dan semua anggota sekolah, dari kepala sekolah, guru, PK, sampai Pak Don, ya, yang bersih-bersih, semua itu ditugasi untuk memantau sikap dan perilaku kalian selama di sekolah. Ya, dengan cara misalnya melihat secara sekilas, misalnya guru pas lewat, kalian berada di kantin, itu maka akan ditegur atau ditanya sedang apa. Kalau itu memang tidak pada jam istirahat, kenapa di kantin? Kenapa pada jam pelajaran kok di luar, mojok dan sebagainya?
maka sekolah akan selalu memantau melalui presensi. Presensi tiap hari. Kalian masuk kelas itu akan diabsen guru. Bagi anak yang tidak masuk, itu akan segera ditanyakan kenapa. Nah, kan ada aturan bahwa kalau tidak masuk harus izin. Pertama, orang tua misalnya izin ke sekolah bisa lewat TO, bisa langsung wali kelas. Kenapa? Karena sakit dan sebagainya. Nanti suratnya muncul. Itu untuk menjaga kalian selalu terpantau. Kemudian juga teman bergaul kalian juga akan terpantau oleh guru-guru. Temannya siapa? Nah, maka kalau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan akan dipantau hingga pergaulan di luar. Kemudian juga sekolah melakukan sosialisasi. Seperti saat ini kalian akan sedang MPLS, maka disosialisasikan tentang narkoba dan lain sebagainya. Sekolah juga berusaha memasang CCTV agar semua terpantau di semua sudut, kecuali dalam WC. Akan masuk WC pun tambah. Jadi semua di lingkungan pintu gerbang hingga belakang CCTV aktif, dan itu dipantau oleh satpam, guru, BK, itu semua melihat. Jadi kalau ada jam pelajaran kok anak keluar izin ke WC ke belakang, tapi kok nyatanya ke kantin, itu akan kelihatan. Jadi nanti akan ditegur. Kemudian ditambah lagi petugas STP 2K. Petugas STP 2K ini fungsinya akan menertibkan segala bentuk ketidakdisiplinan. Jadi misalnya pada saat upacara, kalian akan segera dibariskan, disiapkan, sehingga upacara dapat berjalan segera mungkin. Kadang sewaktu-waktu STP 2K mengadakan razia ke kelas-kelas secara insidental, ya, atau mendadak. Juga komponen lain BK. Bila ada anak-anak yang mulai melanggar aturan dan sebagainya, sedini mungkin akan ditangani wali kelas bekerja sama dengan BK, sehingga permasalahan segera diatasi. Ada lagi secara insidental, sekolah mendatangkan BNN untuk tes narkoba secara acak. Ya, terutama yang dicurigai ini tentu juga acak. Sebagai tindak lanjut bila kedapatan misalnya anak-anak yang menyalahgunakan narkoba tadi. Agar apa? Bila terjadi penyalahgunaan atau ketahuan dari tes ini, maka akan segera dikonfirmasi ke BK maupun BNN agar siswa ini segera bisa diatasi. Namun namanya ini upaya pencegahan kuratif, karena sudah menjalani atau sudah menyalahgunakan, sehingga kuratif. Kalau yang tidak menggunakan preventif, ya. Nah, semacam itu. Ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah. Ya, jadi kita simpulkan bahwa dalam penyalahgunaan
narkotika, upayanya yang kita bisa upayakan adalah dari diri kalian, dari pihak orang tua yang harus mendukung, dan dari pihak sekolah yang selalu memantau perkembangan kalian. Harapan ini supaya kalian bisa belajar di sekolah SMA 4 agar dapat sukses hingga nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, agar terjadi komunikasi yang baik dengan antara sekolah dengan orang tua maupun guru, sehingga cita-cita kalian dapat tercapai dengan sukses, dengan mudah, dan semoga semua kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.